Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Dalam film seri boneka si Unyil di era tahun 80-an ini, ada tokoh orang gila lusuh dengan membawa gembolan. Tokoh orang gila tersebut ternyata tercipta dari urban legend tentang sosok dari Nganjuk, Jawa Timur yang bernama Mukio. Hingga kemudian hari, setiap rayuan atau gombalan, termasuk baju lusuh ataupun baju yang bau karena sering dipakai, disebut dengan gombal Mukio. Matahari terik menyengat. Sepulang dari meninjau para pekerjanya di lahan perkebunan, Mukio langsung menuju tempat duduk di teras samping rumah seperti biasa. Namun kali ini dia tidak mendapati kopi hitam juga singkong rebus yang selalu dihidangkan Maimunah, istrinya. Sambil mengipas wajah dengan topi ala kopi yang dipakai, dia pun memanggil sang istri yang jauh lebih muda darinya. Tidak ada sautan. Berulang kali, panggilan itu kembali terdengar cukup lantang. Namun sama saja, Maimunah tidak bersuara. Merasa ada yang janggal, Mukio pun mencari ke kamar, hingga menemukan istrinya berada di dapur bersama buah hatinya yang berusia 6 tahun. Sang istri duduk menunggu anaknya yang asik bermain. Ketika ditanya, Maimunah tidak segera menjawab. Hal itu pun memicu kemarahan Mukio yang masih capek. Sang istri tidak bergeming. Namun setelah keluar kata kasar dari Mukio, barulah Maimunah membalas dengan nada yang tinggi pula. Ternyata lagi dan lagi, Maimunah terbakar api cemburu. Ini adalah kesekian kali Mukio harus menghadapi masalah yang sama. Semenjak menikah 7 tahun lalu, hal itu memang kerap menjadi bumbu dalam rumah tangganya. Mukio sadar, jarak usia antara dia dan Maimunah yang terpaut hampir 18 tahun itu sudah seharusnya membuatnya bersabar. Dulunya sebelum menikah, Mukio sudah dikenal sebagai juragan tanah di kampungnya. Dia dikenal pilih-pilih wanita, bahkan sering gonta-ganti pacar. Hal itu membuatnya kelantur hingga dijuluk sebagai perjaka tua. Namun harta menjadi senjata dalam menjawab panggilan miring itu. Dia pun mendapatkan jodoh yang tidak lain adalah Maimunah, yang masih sangat muda dan juga cukup cantik. Dalam perjalanan rumah tangganya, Maimunah selalu menganggap sang suami memberi hati pada beberapa perempuan lain. Bahkan dia sering menyambangi janda-janda muda dan memberinya uang. Mukio selalu bisa membuat istrinya kembali tenang dengan alasan yang tepat. Tapi hal itu pun terus berulang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangganya, termasuk siang itu. Dan pertengkaran suami istri itu berakhir ketika sang buah hati menangis keras. Maimunah langsung menggendong dan mengajak putranya masuk ke ruang utama. Sebenarnya, hati Maimunah sudah mulai menunjukkan kedewasaan. 5 hari kemudian, dia mencoba kembali bersikap baik dan minta maaf pada sang suami. Hal itu membuat Mukio merasa menang setiap kali terjadi pertikaian. Dia yang seharusnya lebih dewasa dan bijak, malah menunggu istrinya lebih dulu untuk mengakui kesalahan. Mungkin Mukio merasa jika hartanya mampu menaklukkan hati sang istri, sehingga dia selalu mengulangi kesalahan yang sama. Memang, secara kasat mata, Mukio masih terlihat suka main perempuan. Dia menunjukkan itu pada warga sekitar, sehingga gosip miring-miring muncul dan sampai ke telinga istrinya. Namun di satu sisi hal itu dilakukan Mukio hanya karena bergaya saja. Dia ingin menunjukkan bahwa sangatlah mudah memikat wanita jika memiliki banyak harta. Mukio tidak sadar jika sifatnya itu keliru. Dia seakan memberi harapan pada para wanita yang didekati. Padahal di satu sisi, dia sangatlah cinta pada Maimunah. Dia tidak pernah sekalipun melakukan perzinahan dengan perempuan manapun.
2 hari saja baru berbaikan, sebuah hal yang tidak terduga kembali memicu kemarahan Maimunah. Hal itu bermula ketika ada seorang janda muda yang mencari Mukiyo. Seketika Maimunah mengusirnya. Merasa tidak terima, perempuan sepantaran dengannya itu berujar jika dia adalah istri simpanan Mukiyo. Maimunah menjadi sangat marah dan mendorong perempuan tersebut. Di saat itulah Mukiyo datang. Lelaki itu justru membantu si perempuan dan menyalahkan Maimunah. Setelah itu, Mukiyo pergi mengantar pulang si janda tanpa memberi penjelasan apapun. Sementara Maimunah yang merasa tersakiti hanya mampu menangis melihat tingkah suaminya. Dia berpikir jika cerita warga tentang kelakuan Mukiyo benar adanya. Lelaki hidung belang dan suka main perempuan karena banyak harta. Kali ini, Maimunah tidak bisa lagi menahan amarah. Kesabarannya sudah tidak lagi tersisa. Dia pun masuk ke dalam lalu bergemas. Ketika Mukiyo pulang, dia sudah tidak lagi menemui istri dan putranya. Dia yang berniat menjelaskan tentang kejadian tadi pun hanya menghela nafas panjang. Dia menyangka jika hal itu berbuntut pada minggatnya sang istri. Mukiyo terdiam. Dia berpikir tentang apa yang harus dilakukannya. Setelah melihat kejadian-kejadian di waktu lalu, di mana istrinya selalu mengalah, dia pun memutuskan untuk mencari Maimunah serta putranya. Dia masih ingat betul, setidaknya ini adalah yang keempat kali Maimunah pergi dari rumah. Tujuannya sama, yakni pulang ke rumah orang tuanya. Dan pasti tidaklah lama istrinya itu akan pulang kembali padanya, lalu minta maaf. Tapi tanggapan Mukiyo kali ini keliru. Lebih dari 2 minggu, istrinya tidak pulang juga. Karena ikut tinggi ditambah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, Mukiyo pun tetap membiarkan istrinya. Dia tetap pada pendirian bahwa Maimunah pasti pulang dan mengaku salah, seperti yang lalu-lalu. Bertepatan dengan masalah keluarganya, masalah perekonomian melanda Nusantara di awal tahun 1966. Sebenarnya gejolak sudah terjadi semenjak tanggal 24 Agustus 1959, di mana masyarakat bawah belum menyadari. Kabinet Kerja 1, pimpinan Menteri Pertama Insinyur Juanda Kertawijaya, menetapkan penurunan nilai uang kertas menjadi 10% dari nilai semula untuk pecahan bernilai Rp1.000 dan Rp500. Pecahan bernominal di bawah Rp500 tetap berlaku dengan nilai semula. Meskipun begitu, negara masih dalam kondisi kritis. Suasana konflik dengan Malaysia membuat Indonesia keluar dari PBB. Belum lagi perang merebut Irian Barat dan konflik internal di dalam negeri. Selain itu, ada berbagai proyek, seperti bangunan dan monumen untuk penyelenggaraan Pesta Olahraga Asian Games 1962 dan Ganevo 1963. Tentu saja, hutang negara menumpuk, sehingga terjadi kesulitan ekonomi dan inflasi, bahkan hiperinflasi. Ditambah lagi, pada 30 September 1965 terjadi pemberontakan kudeta yang gagal. Sebagai jalan keluar, pada 13 Desember 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan PP nomor 27/1965 untuk melakukan tindakan moneter berupa penurunan nilai mata uang lama Rp1.000 menjadi Rp1 uang baru. Kala itu, bukannya redenominasi rupiah atau mata uang tetap sama meski diturunkan nilainya, tapi yang terjadi adalah sunring, yakni berubahnya jumlah mata uang. Saat itu juga ditarik uang kertas seri hewan Rp2.500, kemudian Bank Indonesia menerbitkan uang kertas baru seri Soekarno. Uang ini baru berlaku mulai 13 Desember 1965. Gejolak pun sampai ke kalangan bawah. Atas hal itu, Mukiyo takut jika semua hartanya tidak lagi berharga. Dia pun menjual hampir sebagian lahannya. Dan pikiran kalut itu semakin kacau ketika pada tanggal 26 April 1966, letusan Gunung Kelut terjadi tepat pada pukul 8 malam lebih 15 menit. Letusan itu mengakibatkan banjir lahar di Kali Badak, Kali Putih, Kali Ngobo, Kali Konto, dan Kali Semut, yang berakibat memakan korban jiwa sebanyak 210 orang di daerah Jatilengger dan Atas Kedaung.
Dan ternyata di antara korban tersebut adalah mertua serta keluarga dari Mugiyo. Bergegas, Mugiyo menyambangi ke rumah mertua yang luluh lantak. Tangis dan penyesalan Mugiyo pecah melihat kenyataan tersebut. Hatinya terpukul luar biasa meratapi situasi bahwa mengapa dirinya terlalu keras kepala, tidak segera menyusul keluarganya yang pada akhirnya harus menerima nasib tragis. Orang-orang yang sangat dicintai telah pergi untuk selama-lamanya. Dunia serasa runtuh bagi Mugiyo. Harapan hidup pun pupus. Beberapa hari kemudian, Mugiyo yang terguncang jiwanya menjual semua harta benda yang dimiliki. Mugiyo berangkat berpamitan ke makam sang istri. Kemudian ia yang linglung karena turunnya mata uang, juga karena telah kehilangan keluarga, akhirnya membawa baju anak istrinya dibungkus kain yang besar. Dibentuk kantung kemudian dipanggul, layaknya pemulung. Di sana pula ia menyimpan uangnya. Dia pun kembali pulang untuk melanjutkan hidup. Tapi dalam perjalanan pulang itu, Mugiyo tidak pernah sampai ke rumah. Dia berjalan, menyusuri jalanan, hingga sampai di sudut-sudut kota dalam kesedihan. Jiwanya semakin terguncang, sehingga dia banyak menangis kemudian tersenyum, tertawa mengenang hari-hari bahagianya. Hingga akhirnya, dia merasa bahwa anak istrinya masih hidup. Hanya saja, dia tidak tahu di mana keberadaan mereka. Kemana-mana, Mugiyo hanya berjalan membawa kantung kain di panggul itu, sembari bertanya pada orang-orang, apakah mereka melihat anaknya? Apa ada yang melihat istrinya? Waktu terus berlalu. Pakaian yang dikenakan serta kantung kain yang dibawa Mugiyo mulai lusuh. Jebol sana-sini sudah menjadi gombal. Baju anak istrinya pun sama keadaannya. Rusak sana-sini, kotor oleh panas dan debu. Orang-orang yang semula tidak tahu pun mulai mengerti dan hafal dengan Mugiyo. Sosok yang selalu membawa gombal dan selalu mencari keberadaan anak serta istrinya yang sudah tiada. Warga yang tahu keadaan Mugiyo pun sadar bahwa waktu telah membuktikan kalau cinta Mugiyo abadi. Dengan cara sendiri jejak cinta itu tetap hidup dalam pikiran masyarakat. Lambat laun orang-orang pun mulai mengaitkan gombal dengan Mugiyo. Pakaian atau gombal kalau sangat lusuh dan jelek tentunya dipanggil seperti gombalnya Mugiyo. Begitu pula ketika seseorang merayu dengan bualan, nama Mugiyo pun ikut andil. Dasar gombal Mugiyo. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersaneng